Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita curahkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan. Tak lupa, salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Diva Fatia Maulida dari kelas 12 MIPA 1, nomor tes 12M148. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, syukur mempunyai makna, yaitu berterima kasih atau menerima dengan sepenuh hati akan anugerah dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita tidak bisa menghitung, mengira berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat bisa berpikir sampai hari ini. Bahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan bisa menghitungnya. Namun yang menjadi permasalahannya adalah mengapa kita tidak bisa bersyukur akan semua nikmat yang telah Allah berikan. Dan mengapa kita selalu berpikir bahwa nikmat itu berupa materi, uang, jabatan, bahkan hal-hal duniawi. Pemikiran itu sangatlah salah. Apabila kita berpikir seperti itu, kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Fajkuruni lajkurukum wasi'kuruni wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Terdapat juga dalam surat Al-Baqarah ayat 172 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibatil ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dari dua ayat di atas menjelaskan bahwa agar kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, seorang Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata tentang syukur ini. Seperti juga pernah Rasulullah SAW katakan bahwasanya urusan seorang muslim itu selalu baik. Apakah ia sedang tertimpa musibah atau dalam keadaan senang? Kemudian, apa yang membuatnya selalu baik? Jawabannya adalah apabila ia ditimpa musibah, dia bersabar. Dan apabila dia diberi kesenangan atau kenikmatan, dia selalu bersyukur. Contohnya, bila dia ditimpa musibah. Contohnya, saya telah mengerjakan video ceramah ini, tetapi filenya terhapus dan saya harus membuatnya lagi. Itu saya harus bersabar. Dan apabila diberi kesenangan atau kenikmatan, ia bersyukur. Kita diberikan kesehatan, diberikan bisa berpikir,
diberikan umur yang panjang, kita harus selalu bersyukur kepada Allah dengan cara sholat yang rajin, selalu beribadah kepada Allah, puasa, sedekah, dan hal-hal baik lainnya. Jadi sebenarnya tidak ada yang rugi bila kita menjadi seorang mukmin atau menjadi seorang muslim. Karena dalam setiap keadaan kita selalu mempunyai pilihan yang diridhoi oleh Allah. Pilihan pertama yaitu yang tadi, jika diberi musibah dia bersabar, dan jika dia diberi kenikmatan atau kesenangan dia selalu bersyukur. Mengenai ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya, dan tidak ada yang didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila dia tertimpa kesusahan, dia pun bersabar. Maka yang demikian itu baik pula baginya. Hadis riwayat Muslim. Terdapat juga dalam surat An-Nisa yang artinya, Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Terdapat juga dalam surat Ibrahim yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangatlah berat. Dua dalil Al-Quran di atas jelas bagi kita pelajaran yang dapat kita petik, yaitu untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan yang menimpa kita. Janganlah kita termasuk ke dalam orang-orang yang mengingkari nikmat sehingga mendapatkan azab yang pedih dari Allah. Nauzubillahiminzalik. Maka dari itu, apabila kita tidak ingin masuk ke dalam golongan-golongan orang yang kufur, maka sehendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah. Dampak-dampak positif yang dapat kita ambil apabila kita bersyukur. Yang pertama, menghilangkan rasa sombong dan angkuh. Yang kedua, menyadarkan diri bahwa semua adalah milik Allah atau kepunyaan Allah. Jadi, jikalau kita selalu bersyukur, kita akan terhindar dari rasa-rasa sombong dan berpikir bahwa semua ini hanya milik Allah. Contohnya, kita diberikan rumah yang mewah. Tetapi jika kita bersyukur, kita tidak akan sombong kepada orang-orang. Kita selalu mengingat bahwa rumah ini titipan dari Allah. Kita harus menjaganya dengan baik. Yang ketiga, menyadarkan diri bahwa kita lebih beruntung daripada orang lain. Jadi kita harus selalu melihat ke bawah agar kita selalu bersyukur. Jangan melihat ke atas, karena kalau kita selalu melihat ke atas, tidak akan ada cukupnya. Kalau kita melihat ke bawah, kita akan selalu bersyukur. Kita dapat tidur yang enak, rumah yang enak, kesehatan yang cukup. Lihat, yang di rumah sakit, banyak sekali orang-orang yang sakit. Yang keempat, membuat hidup kita menjadi lebih bahagia. Apabila kita tidak ingin kufur, maka kita jangan pernah sekali-kali memandang ke atas, tapi cobalah memandang ke bawah. Karena dari situlah kita tersadar bahwa keberuntungan kita lebih beruntung dibandingkan orang-orang yang lainnya. Hadirin yang Allah muliakan, ciri-ciri orang yang tidak bersyukur adalah selalu merasa kurang dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Contohnya, kita diberikan motor, aku pengennya mobil. Kita diberikan rumah yang nyaman, aku pengennya rumah yang mewah. Itu termasuk ke dalam orang-orang yang kufur nikmat. Seharusnya kita bersyukur, kita punya rumah, kita punya motor, kita bisa tidur dengan enak. Tetapi orang-orang di luar sana banyak yang tidak mempunyai rumah. Kita semua
Orang-orang yang kufur kenikmatan selalu merasa Allah tidak adil dalam membagikan rezeki-rezekinya. Sifat ini hendaknya kita jauhkan dari diri kita. Karena apapun yang terjadi, Allah lah yang berkehendak. Allah lah yang mengaturnya. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah atau hilaf atau keliru datangnya dari diri saya sendiri sebagai manusia yang penuh dosa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.